Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Zahra. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan jobsis saya, yaitu menentukan label data untuk pembangunan model machine learning pada bidang data analis atau data scientist. Pada jobsit ini, tujuan utama yang saya pelajari adalah memahami proses pelabelan data untuk membangun model machine learning, khususnya klasifikasi sentimen pada ulasan produk marketplace. Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana menyusun SOP pelabelan, melakukan quality control, menghitungkan Shun Kappa, hingga membuat laporan akhir hasil pelabelan. Lalu kalau misalnya dilihat, di sini ada langkah pertama yang saya lakukan, yaitu saya menyusun SOP pelabelan sentimen untuk marketplace lokal yang memiliki kategori produk elektronik, pakaian, makanan, dan juga kosmetik. Lalu saya menentukan 3 label utama, yaitu ada label positif, lalu ada label negatif, dan juga ada label netral. Label positif ini digunakan untuk ulasan yang menunjukkan kepuasan pelanggan, seperti pujian terhadap kualitas produk ataupun pelayanan. Untuk label negatif digunakan untuk ulasan yang berisi keluhan atau kekecewaan pelanggan. Sedangkan kalau misalnya untuk label netral, ini digunakan untuk ulasan yang bersifat informatif atau tidak memiliki emosi yang dominan. Saya juga membuat aturan penanganan khusus ambigu seperti sarkasme, campuran kode bahasa, dan juga ulasan yang terlalu pendek. Ini adalah tugas pertama. Lalu untuk tugas kedua, saya melakukan analisis kesesuaian pada hasil pelabelan SOP, di mana di sini saya mengevaluasi beberapa teks ulasan. Yang pertama, contohnya adalah barangnya sampai dengan aman, packing rapi, belum sempat saya coba secara menyeluruh. Label analisatornya adalah positif. Lalu berdasarkan SOP yang ditentukan bahwa label tersebut sesuai karena ulasan tersebut mengandung pujian eksplisit terhadap aspek pengiriman dan juga pengemasan, seperti ada kata aman, rapi yang merupakan salah satu kriteria label positif. Lalu di sini juga ada contoh untuk SOP penilaian yang negatif. Kualitasnya tidak sebanding dengan harganya, bahannya tipis dan jahitannya asal-asalan. Nah, ini adalah label analisator yang negatif dan termasuk ke dalam kategori SOP yang sesuai. Kenapa? Karena ulasan secara dominan menyatakan ketidakpuasan terhadap kualitas fisik produk seperti tipis, asal-asalan, sesuai dengan definisi label negatif. Dari tugas ini saya belajar bahwa konsistensi dalam mengikuti SOP ini sangat penting agar hasil pelabelan tidak bias atau tidak terjadi kesalahan. Lalu lanjut untuk kemudian pada tugas ketiga, saya melakukan praktik pelabelan menggunakan label studio, di mana saya membuat pelabelan sentimen dengan mengimpor dataset ulasan produk. Setelah itu, saya melabeli 50 ulasan berdasarkan SOP yang telah dibuat. Lalu, hasil dari pelabelan tersebut secara manual, saya mendapatkan hasil distribusi tabelnya, yaitu positif ada sebanyak 31 data atau sekitar 62%, negatif itu ada sebanyak 14 data atau 28%, netral itu sebanyak 4 data atau 8%, review itu ada sebanyak 1 data atau 2%. Lalu ini adalah bukti yang saya lakukan untuk melabelkan data menggunakan label studio. Pada tugas keempat, di sini saya menghitung Shun Kappa untuk mengukur tingkat kesepakatan antara hasil pelabelan saya dengan gold standard, di mana hasil yang saya peroleh adalah nilai Shun Kappa-nya itu sebesar 0,9236
di mana ini adalah mengukur kesepakatan antar pelabel di luar peluang. Berdasarkan skala Ladis dan Koch, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori yang hampir sempurna atau almost perfect. Artinya kualitas dan konsistensi pelabelan yang saya lakukan sudah sangat baik. Lalu lanjut untuk tugas yang kelima. Untuk tugas yang kelima di sini saya melakukan justification antar peserta atau diskusi pelabelan dengan peserta lain. Peserta yang saya pilih itu adalah Nida Husna Zakia, di mana kami membandingkan beberapa ulasan yang memiliki perbedaan label. Lalu kami menentukan label final berdasarkan SOP yang telah disepakati. Contohnya di sini saya ada tes ulasan singkat di mana pas dengan ukuran tapi panjangnya kurang. Label saya itu adalah netral, sedangkan label Nida Husna Zakia itu adalah negatif. Label finalnya itu adalah netral karena terdapat unsur positif dan juga negatif yang seimbang sehingga lebih sesuai dikategorikan sebagai netral. Lalu ada juga di sini contoh yang kedua, performa biasa saja mungkin perlu adaptasi dulu. Label saya adalah review, label pasangan adalah netral, di mana label finalnya ini adalah review. Ulasan tersebut masih ambigu dan juga belum menunjukkan sentimen final yang jelas. Dan juga beberapa contoh pelabelan yang lain dengan menggabungkan label saya dan juga label pasangan dan juga mencocokkan dengan label final. Tahapan ini menurut saya penting untuk mengurangi perbedaan interpretasi dan juga pelabelan yang tidak sesuai antar teman atau antar anotator. Lalu untuk tugas yang keenam, ini saya membuat statistik hasil pelabelan dan juga visualisasi distribusi kelas menggunakan Python dan juga Matplotlib. Dari hasil analisis yang sudah saya jalankan kodenya menggunakan Google Colab, terlihat bahwa di sini kelas positif menjadi kelas mayoritas, sedangkan kelas netral memiliki jumlah yang paling sedikit, lalu diikuti dengan review. Hal ini menunjukkan adanya kelas yang imbalance atau yang tidak seimbang yang perlu diperhatikan saat pembangunan model machine learning. Dan ini adalah buktinya kalau misalnya dilihat berdasarkan grafik statis, positif itu menduduki 31 data, sekitar 62%, negatif itu 14, 28%, netral itu 4 data dengan 8% dan juga review itu 1 data dengan 2%. Dan terakhir untuk tugas 7 ini saya menyusun laporan akhir hasil pelabelan yang berisi ringkasan proyek, lalu metodologi pelabelan, statistik hasil, visualisasi distribusi kelas, quality control, adjudication, hingga rekomendasi untuk batch berikutnya. Lalu rekomendasi yang saya pilih yang pertama adalah melakukan sesi kalibrasi anotator sebelum pelabelan dimulai, di mana ini membantu untuk menyamakan pemahaman anotator terhadap SOP, terutama untuk kasus ambigu seperti sarkasme dan juga ulasan singkat. Yang kedua itu adalah menambah jumlah data kelas netral, di mana data distribusi label menunjukkan ketidakseimbangan kelas karena label netral ini sangat sedikit. Lalu untuk yang ketiga, di sini adalah memperjelas SOP untuk menangani kasus ambigu. Terdapat beberapa kesalahan pelabelan yang terjadi akibat interpretasi yang berbeda terhadap ulasan ambigu ini. Lalu kesimpulan dari job sheet ini adalah proses pelabelan data merupakan tahap yang sangat penting dalam pembangunan model machine learning supervised learning. Kualitas label yang baik akan sangat mempengaruhi performa model yang dihasilkan. Mungkin itu saja
hasil dari presentasi yang bisa saya jelaskan dari job sheet yang